ini adalah video untuk mengartikan, menginterpretasikan orang yang lahir dengan ascendant lahir di Cancer. Dan saya menggunakan chart ini untuk contohnya adalah orang yang lahir pada tanggal 1 Juli 1988, lahir pukul 5 pagi sehingga dia punya ascendant di 0 derajat 4 menit Cancer, dan karena memilih juga tanggal 1 Juli, maka dia juga berada mataharinya di Cancer. Oke, untuk mendapatkan chart dengan ascendant, maka kita perlu tahu pukul berapa dia lahir dan di kota mana. Jadi tidak cukup hanya dengan tanggal berapa lahir, tetapi yang paling penting untuk mendapatkan chart ini adalah pukul berapa dia lahir, dan itu sangat sensitif. Artinya kalau beda 1 jam, zodiaknya mungkin sudah berubah dan peta dari kehidupannya juga akan sangat berbeda. Sehingga seberapa jauh ini akurat adalah tergantung seberapa akurat kita melihat pukul berapa dia lahir. Oke, ascendant berbeda dengan matahari, di mana ascendant adalah bagaimana kita menunjukkan diri kita di hadapan orang banyak. Dan ini adalah Cancer. Cancer yang diatur, ya, kita lihat ini rumah pertama tentang self ada di Cancer, dan Cancer pengaturnya adalah bulan. Dan oleh sebab itu, orang dengan ascendant Cancer biasanya ingin untuk melindungi perasaannya karena perasaannya sangat sensitif, dan dia juga paham betapa mudahnya berubah, ya, moody dalam hal emosi atau perasaan dalam keseharian. Jadi bisa cepat sekali berubah. Dan kalau kita lihat di sini, selain ascendant ASC tulisannya di sebelah kiri, di bawah ada IC, di atas ada MC, dan di sebelah kanan adalah DSC, descendant. Nah, kalau ascendant adalah tentang self, jadi yang saya katakan tadi biasanya orangnya adalah sangat mementingkan terkait emosi dan sangat mudah bereaksi secara emosional, maka IC itu bicara tentang rumah. Rumahnya berada di Leo. Rumah itu rumah keempat tentang bagaimana dia dibesarkan di rumahnya dia, rumah kediaman itu berada di Libra, yang menunjukkan bahwa orang dengan zodiak ascendant di Cancer itu punya keluarga yang sangat mementingkan keseimbangan, ya. Biasanya kreatif, tetapi juga sangat sensitif terhadap pandangan orang karena sangat mudah untuk merasa tidak nyaman, tidak percaya diri kalau ada informasi yang membuat terguncang. Dan ini biasanya ditandai dengan ibundanya yang relatif punya masalah emosi yang cukup naik turun, ya. Jadi kadang-kadang sangat baik, kadang-kadang sangat marah, ya. Itu gambar dari Libra di sini. Dan kalau kita lihat MC atau rumah 10-nya ada di Aries dengan pengaturnya adalah Mars, maka biasanya orang dengan ascendant di Cancer itu punya karir di mana dia harus sampai pada puncaknya dengan kompetisi yang sangat kuat. Jadi di sini antara Aries itu adalah diatur oleh Mars dan rumah ke-10 diatur oleh Saturnus. Dan ketika Mars dan Saturnus itu berada di tempat yang sama, maka kita bisa katakan bahwa orang dengan ascendant Cancer biasanya mulai pekerjaan merasa percaya diri, kemudian menunjukkan kemampuannya, dan pada saat yang bersamaan orang yang lebih awal, lebih tua, lebih dahulu berada di lokasi itu akan berusaha untuk menekan dia, Cancer.
Dan karena Aries ditekan oleh Saturnus, maka dia akan berontak. Tapi butuh waktu untuk kemudian bisa menunjukkan kepada orang yang berusaha menguasai dia, entah karena ingin mendisiplin atau karena jealousy, tetapi pada akhirnya motivasi yang kuat, ya, yang didorong oleh emosi yang katakanlah tidak bisa menerima kalau dia harus ditekan setiap saat, dia pada akhirnya bisa kembali masuk dalam kancah tersebut, ya, kembali ke dunia kerja tersebut dengan setelah pernah jatuh terlebih dahulu dan menemukan kembali kekuatannya dari dalam diri sendiri. Orang dengan ascendant di Cancer, kita lihat rumah ketujuhnya ada di Capricorn, dan Capricorn juga pengaturnya adalah Saturnus, dan oleh sebab itu memang orang dengan ascendant di Cancer pun lebih cenderung tertarik pada orang-orang yang memang sedikit banyak menunjukkan powernya. Dan mungkin ini juga karena diawali pada saat kecilnya orang ini merasa tidak terlalu percaya diri dan merasa terayomi jika ada orang atau tokoh orang yang berkuasa di sekitar hidupnya. Walaupun pada akhirnya nanti dia akan menemukan bahwasanya kekuatan itu justru datang dari diri sendiri untuk bisa mencapai tingkat tertinggi dalam pekerjaan. Dalam hal keuangan, karena dia di rumah kedua ada di Leo, maka biasanya memang orang dengan ascendant di Cancer itu mampu menunjukkan teritorialnya, ya, keuangannya dengan cara menunjukkan leadership-nya dia, ya. Leadership-nya akan keluar dan menunjukkan siapa dirinya. Dan komunikasinya, orang dengan ascendant di Cancer ini biasanya tidak terlalu banyak, jadi cenderung diam, tetapi sekali ngomong biasanya orang akan sangat mendengarkan karena setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya itu penuh dengan informasi dan orang biasanya langsung terhenyak dan diam mendengarkan. Dalam kaitannya mengasuh anak, ya, karena ini rumah kelima ada di Scorpio, biasanya orang dengan ascendant di Cancer ini cenderung untuk merencanakan warisan. Jadi harta, kemudian pembagian harta, kemudian rencana-rencana masa depan yang tidak diketahui orang itu biasanya sudah disimpan dari awal, ya, kalau dia menjadi orang tua. Dan dalam kesehariannya, ya, dia mungkin akan menemui musuh-musuh, ya, dalam arti trouble. Saya maksudnya tidak semua orang punya musuh, maksudnya adalah di dalam kesehariannya tanpa sengaja dia bertemu dengan orang yang mungkin menjegal. Itu adalah orang-orang yang orang-orang dengan tingkat kepopuleran yang tinggi, ya, orang yang biasanya vokal dan kalau ngomong biasanya menekan. Itu yang menjadi masalah buat orang dengan ascendant Cancer. Dan kalau kita lihat rumah kesembilannya adalah Pisces, maka sebenarnya teman-teman dengan ascendant di Cancer ini, ya, punya spiritualitas yang sangat tinggi, punya dermawanan yang tinggi, ya. Dalam melihat masa depan, karena kita lihat rumah ke-11 ada di Taurus, biasanya memang yang diinginkan adalah terkait harta ke depan atau apapun yang dirasakan mewah. Dan dengan Aquarius di rumah ke-8, ya, biasanya memang merencanakan untuk membangun empire, seperti dengan cara mungkin ini rumah pertama, ini rumah kedua, saya juga harus membangun lagi rumah ketiga. Itu menjadi topik yang biasa dipikirkan oleh orang dengan ascendant Cancer. Nah, dalam hal menyelesaikan masalah, ya, karena rumah ke-12-nya ada di Gemini, maka biasanya
verbalisasi, argumen, kemudian perjanjian itu adalah yang digunakan sebagai strategi orang dengan ascendant Cancer ini untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena biasanya secara emosi itu pasti sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi, sehingga harus ada formalitas dengan cara komunikasi yang jelas. Ya, ini adalah ascendant di Cancer. Ya, kita lihat ascendant yang lain di video yang lain.